Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah dan iradahnya serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa menjalani hari demi hari, sa'ah demi sa'ah, waktu demi waktu, hingga tidak terasa sampailah kita kepada minggu terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan segala keutamaan yang ada di dalamnya. Puasa kita, sholat kita, tadarus kita, zikir kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Plus Nurul Aulia yang Bapak banggakan, terbayang tidak apabila kita melakukan suatu pekerjaan dari pagi sampai menjelang maghrib, akan tetapi kita tidak mendapatkan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Kita sekolah berhari-hari, minggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan, tetapi kita tidak mendapatkan ilmu daripada apa yang kita kerjakan. Tentunya kita semua pasti merasa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita merasa kita ini termasuk orang yang rugi karena kita tidak mendapatkan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Begitu pula sebagian manusia, sebagian umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan pahala daripada puasa yang dilakukannya, tidak mendapatkan keutamaan atau pahalanya, atau tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyatubillah, maka orang tersebut termasuklah orang-orang yang rugi. Dengannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsatu asya'a tuhbitu shaum ay tubtilu sawabahu, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminu al ghamusu wan nadru bisyahwah." Anak-anakku, kata Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang menyebabkan batalnya puasa, menyebabkan batalnya pahala puasa, bukan membatalkan puasa, melainkan membatalkan pahala puasa. Apa? Yang pertama, keluar daripada lisan kita al-kadhibah, yaitu berkata dusta atau berkata bohong. Berhati-hatilah ketika kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, janganlah kita berlaku atau berkata dusta, yang itu akan menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Wal ghibah, dan yang kedua adalah ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Wan namimah, yaitu mengadu domba. Wal yaminul ghamus, dan yang keempat adalah sumpah palsu. 4 perkara ini dosa yang dikeluar daripada lisan kita. Apa itu sumpah palsu? Yaitu bersumpah dengan nama Allah akan tetapi bersumpah dengan sesuatu perkara yang bohong. Jadi menyebut karena Allah, demi Allah, tetapi suatu kebohongan, itu namanya adalah sumpah palsu. Dan itu adalah termasuk dosa yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dan yang kelima, yaitu keluar daripada mata kita atau pandangan kita, an-nadru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Maka ketika berpuasa kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam memandang, jaga pandangan kita, tumbuhkan pandangan kita, jangan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menyebabkan hilangnya keutamaan puasa kita. Dengannya para ulama membagi golongan atau derajat orang yang berpuasa menjadi 3. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Bagaimana
lapar dan haus saja, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya tidak ikut berpuasa dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika kita berpuasa, kita dituntut semua anggota tubuh kita ikut berpuasa daripada hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang awam hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi lisannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga daripada hak orang lain atau memukul menyakiti orang lain, kakinya melangkah kaki ke tempat-tempat maksiat, maka orang awam tidak sedikit pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famin shaimin laisa lahu min syami illa ju'i wal atas. Orang tersebut tidak lain hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itulah orang awam. Yang kedua, derajat yang kedua adalah shaumul khawas atau derajatnya orang-orang soleh. Bagaimana orang-orang soleh ketika berpuasa? Ketika mereka berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Matanya berpuasa dari pandangan yang diharamkan oleh Allah, lisannya dijaga daripada hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anggota tubuh yang lainnya berpuasa daripada hal-hal atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh ketika berbuka puasa, mereka tidak sembarangan dengan makanan yang mereka makan, kecuali makanan yang betul-betul halal. Mereka tidak memakan makanan yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah makanan yang diragukan. Apakah ini halal atau haram? Maka para solihin mereka tidak memakan makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang berpuasa tetapi ketika berbuka mereka memakan atau berbuka dengan sesuatu yang haram, maka ibarat seperti orang yang membangun satu rumah tetapi menghancurkan seisi kota. Terbayang, kita membangun satu rumah tetapi menghancurkan seluruh isi kota. Tentunya apa yang kita lakukan itu adalah sia-sia dan tidak ada keutamaannya sama sekali. Itulah derajat yang kedua, derajatnya orang-orang soleh. Dan yang ketiga, derajatnya orang puasa adalah derajat yang paling tinggi, yaitu shaumul khawas atau derajatnya para nabi. Bagaimana para nabi ketika berpuasa? Mereka tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi mereka menjaga seluruh anggota tubuhnya. Ketika berbuka puasa, para nabi hanya berbuka dengan sesuatu yang halal, tidak memakan makanan yang syubhat apalagi yang haram. Dan ada yang lebih daripada puasanya para nabi, yaitu para nabi ketika berbuka puasa mereka hanya berbuka dengan seala kadarnya, mereka berbuka dengan sewajarnya, tidak sampai memenuhi ruang-ruang dalam perutnya. Sebab sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan makanan yang halal akan tetapi berlebih-lebihan sampai seluruh isi ruang dalam perut kita penuh, sehingga apa itu tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik untuk ibadah kita. Orang yang makan sampai kenyang pasti bawaannya ngantuk, dan kalau sudah ngantuk pasti malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang sholihin, sehingga apa? Sehingga puasa kita, ibadah kita tidak sia-sia, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang cerdas-cerdas, alhamdulillah kita tiba di minggu terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketaatan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika kita melakukan amalan sunnah, maka Allah beri pahala yang wajib. Ketika kita melakukan suatu amalan wajib, maka Allah beri pahala lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Tidaklah orang berpuasa melainkan bau mulutnya orang berpuasa, kata Allah, seperti wangi seperti kasturi. Orang yang berpuasa tidurnya saja merupakan ibadah, tetapi ingat, jangan berlebih-lebihan, karena itu hukumnya adalah
banyak begitu keutamaan di dalam Ramadan. Kalau seandainya kita tahu semua keutamaan bulan Ramadan, pastilah kita tidak akan menyia-nyiakannya. Pastilah kita mengharap setiap hari, setiap bulan dalam satu tahun penuh adalah bulan Ramadan. Itulah kata Nabi Muhammad SAW. Sampai kita mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri, hari yang suci, hari di mana semua orang yang berpuasa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kalau seandainya dia berpuasa penuh sebulan Ramadan, maka di hari Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir yang keluar daripada rahim ibunya, bersih, polos, tidak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat lebaran? Lebaran adalah hari kemenangan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bersabda, lebaran adalah di mana di hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau bersabda, kemarin aku lebaran, sekarang aku lebaran, dan esok pun insya Allah aku lebaran. Apa itu lebaran? Lebaran adalah di mana di hari itu kita bisa melawan hawa nafsu. Kita tidak bisa atau kita bisa mengendalikan nafsu kita. Kita bisa menjauhi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itulah kita lebaran. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan hakikat lebaran. Mudah-mudahan kultum atau ceramah singkat ini bermanfaat, meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada